Pengadilan menyatakan dia adalah pelaku kejahatan. Sindikat ini kriminal besar, ya. Dan ini kami akan ambil langkah hukum. Karena apa? Kata sindikat itu harus dia pertanggungjawabkan. Yang kedua, kami juga mau sampaikan kepada si sana supaya jangan terus menyeret-nyeret namanya Dr. Oki dalam kasus ini. Tadi sangat jelas, terang benderang bahwa Dr. Oki menjelaskan terkait dengan pertanyaan jaksa yang tadi dan juga pertanyaan daripada pihak NM sendiri, bahkan dari majelis hakim dijawab dengan tenang, dengan cool. Kenapa? Karena memang dia tidak bersalah. Kalau orang bersalah, tadi dikejar terus pasti grogi kan? Faktanya kan enggak. Dia tenang. Kenapa? Karena dia tahu persis masalahnya. Yang melatar belakangi pertanyaan saya, yang membutuhkan itu siapa? Yang kejar-kejar itu siapa? Lalu yang kedua, menyerahkan uang transaksional 4M kepada RG kepada NM, kepentingannya apa? Ya, kalau tidak ada kepentingan, itu hadiah dong. Kalau hadiah atau hibah itu tidak ada pidananya. Makanya saya sampaikan bahwa unsur atau pasal disangka kepada Nikita Mirzani, nanti lihat saja dari keterangan-keterangan yang ada, dari alat bukti, dari ahli yang akan dihadirkan, ini bisa terbantahkan semuanya. Kenapa? NM itu ada pekerjaan yang ditawarkan oleh RG, begitu kan, Dokter? Sehingga memang ada komunikasi itu bahwa itu pekerjaan, bukan kejahatan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Nanti mungkin Bang Sono mau sampaikan lagi, silakan. Yang pasti hari ini klien saya sudah menyampaikan ya apa yang dialami, bagaimana awalnya. Tentunya tadi saya sampaikan, Dr. Oki tolong sampaikan segala sesuatunya di muka persidangan, tidak lebih tidak kurang yang ada buktinya. Yes, itu benar. Nah, itu aja. Benar, karena kalau seandainya cuma asumsi-asumsi, ketika ditanya mana buktinya nggak boleh. Makanya tadi ketika majelis bertanya, dokter pernah ada bilang ini duit tutup mulut, misal contoh MS Glow 4M, saya bilang tidak ada, dan saya bilang tidak ada, mana buktinya? Tidak ada, bisa dibuktikan. Benar kan? Jadi saya nggak mau kalau seandainya bisa berasumsi. Kalau saya pikir kayak itu, oh hukum bisa hanya asumsi-asumsi tanpa bukti, hebat juga ya, kayak gitu aja. Oke dok, kemarin yang berarti siapa dok yang memulai wacana ada angka uang 5M itu keluar menurut dokter siapa? Saya tidak tahu itu. Mungkin Kamail gitu dok, mungkin. Tidak tahu. Kan udah ada rekamannya kan yang minta suruh sebut siapa kayak gitu. Itu kan bisa menilai sendiri kayak gitu. Tapi itu kan di luar kapasitas saya ya, karena itu kan pembicaraan orang lain. Yang ramai juga kemarin Mbak Shendy juga terbawa namanya. Ya, gimana nih dok? Benar. Teman juga. Benar. Yang pastinya saya tidak ada mau mengkonfirmasi yang bagaimana, tapi kan mengkonfirmasi langsung ke muka persidangan. Saya bilang ya tidak ada gitu, ada saya terlepasnya kalau ada transferan atau enggak saya tidak tahu kayak gitu. Yang pasti yang saya yakin mungkin juga tidak ada, karena itu kan berarti transaksi antara Sandi sama Nikita. Tapi yang saya bisa pastikan kan misalnya ditanyanya saya yang ngomong kayak gitu. Saya bilang tidak ada pembicaraan, saya bilang Nikita Mirzani itu dibayar 4M untuk tutup mulut kayak gitu. Tidak ada gitu. Dok, mengenai produk RG yang katanya nggak lulus BPOM, gimana dok, mungkin tanggapannya dok? Ya itu berarti kan saya juga nggak enak, karena kan itu sejawat saya. Itu mungkin ya seperti tadi muka persidangan, biarlah ahli BPOM yang mengatakan, atau kalian bisa lihat situs BPOM saja. Dok, tadi juga ketika after jadi saksi dicecar oleh tim SS, sampai terucap kata-kata yang kurang pantas. Dokter juga tadi iya, juga iya. Gimana dok, artinya? Gak apa-apa, saya kan kalian melihat track record saya, ada nggak dari kisruh ini dari tahun lalu, ada nggak satu kali saja saya membalas di media sosial saya? Ada nggak? Ataupun kalian kejar saya, kalian, dokter tanggapan ini ada nggak? Saya selalu bilang apa? No comment, saya nggak mau kayak gitu. Karena menurut saya gini, kalau ada dua kubu yang sedang bermasalah, ataupun dua orang yang bermasalah, kalau satu terus cucut, yang satu cucut,